Sofe, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari yang indah ini saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Kiranya berguna untukmu sekalian. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Waktu Yesus bergantung di salib, dekat salib itu berdiri ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Yesus supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu wadah penuh anggur asam. Maka mereka mencelupkan bunga karang dalam anggur asam itu dan mencucukkannya pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Hari Yesus wafat adalah hari persiapan Paskah, supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya, supaya kaki orang-orang yang disalibkan itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi salah seorang dari prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, seorang ibu adalah sosok yang paling berjasa dalam kehidupan seorang anak. Kasih sayang seorang ibu dapat dirasakan oleh seorang anak sepanjang hidup. Kasih sayang seorang ibu tak lekang oleh waktu. Kasih sayang seorang ibu tak bisa dibayar dengan apapun dan sampai kapanpun. Kasih sayang seorang ibu tak tergantikan oleh apapun. Karena kasih sayang seorang ibu tulus dan murni dari hatinya. Seorang ibu ingin melihat anaknya bahagia. Seorang ibu tidak akan tega melihat atau menyaksikan anaknya menderita. Dalam Injil hari ini, kita menemukan sosok Bunda Maria yang berdiri menyaksikan Yesus putranya digantung di atas salib. Ibu siapa yang tidak akan hancur hatinya bila melihat anaknya mati dengan cara kejam? Hati Bunda Maria hancur menyaksikan putranya dibunuh di hadapannya. Bunda Maria menemani putranya di jalan sengsara hingga sampai ke puncak Golgota. Bunda Maria bahkan sanggup memeluk, menggendong, dan memangku tubuh putranya yang tidak bernyawa ketika diturunkan dari atas salib. Bunda Maria tidak lari meninggalkan putranya sendirian.
juga tidak memarahi atau menghakimi orang-orang yang membunuh putranya. Bunda Maria menyimpan semua kesakitan, kepahitan, dan penderitaan yang ia alami di dalam hatinya. Bunda Maria kuat menghadapi semuanya itu karena ia tahu akan karya keselamatan Allah bagi manusia melalui putranya. Bunda Maria yang penuh kasih sayang berdiri dekat dengan Yesus putranya. Maria dan Yesus beradu tatapan. Tatapan seorang ibu yang menguatkan, yang menyembuhkan dan menyejukkan. Yesus melihat bundanya dan murid yang dikasihi berdiri di dekatnya. Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian kata Yesus kepada muridnya, "Inilah ibumu." Yesus menyerahkan ibunya menjadi ibu semua muridnya. Yesus tahu bahwa hanya Bunda Maria yang sanggup dan pantas memeluk erat para pengikutnya di dalam pelukan dan pangkuan keibuannya. Yesus menunjuk ibunya untuk menjadi ibu dari semua mereka yang dihantar kepada hidup melalui wafat putra tunggalnya. Oleh karena itu, pada hari ini gereja memperingati Santa Perawan Maria sebagai Bunda Gereja. Bunda Maria bukan saja menjadi Bunda Allah, tetapi juga menjadi Bunda Gereja, ibu semua umat beriman. Bunda Maria adalah sosok yang tekun berdoa. Pada hari Pentakosta, yang biasa disebut hari ulang tahun gereja, Bunda Maria bersama para rasul dan para murid berkumpul dan bertekun di dalam doa menantikan pencurahan Roh Kudus. Bunda Maria adalah teladan bertekun dalam doa yang dipersatukan dalam kesatuan akal budi dan hati dengan para anggota pertama gereja. Bunda Maria adalah gambaran sempurna dari gereja yang berdoa. Bunda Maria ada sejak awal mula gereja. Paus Leo ke-13 dalam ensikliknya Penolong Umat Manusia menulis bahwa Bunda Maria disebut sebagai Bunda Gereja dan Guru dan Ratu para Rasul. Sedangkan Paus Yohanes ke-23 mengatakan bahwa Bunda Maria sebagai Bunda Gereja dan Bunda kita terkasih. Bunda Maria ada pada saat kabar sukacita, ketika dalam kesediaannya yang bersahaja, dengan hati yang tulus murni, mengizinkan Putra Allah mengambil daging dalam rahimnya yang perawan. Yesus telah memberikan Bunda Maria sebagai Bunda kita, ibu seluruh umat Kristiani. Ia adalah Bunda Yesus yang adalah kepala tubuh mistiknya. Kita, para anggota tubuhnya, memandang kepada Santa Perawan Maria yang memelihara gereja yang berziarah dengan kasih seorang ibu dan mengikuti perkembangan perjalanan pulangnya menuju kemuliaan kekal surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Bunda Maria sudah menjadi ibu kita. Janganlah pernah bosan untuk datang kepadanya di dalam doa-doa kita. Karena Bunda Maria yang adalah Bunda kita selalu membuka hatinya untuk kita, mendengarkan permintaan kita untuk disampaikan kepada Kristus putranya. Bersyukurlah bahwa kita memiliki Bunda yang senantiasa menyertai kita dengan doa-doanya. Marilah kita meneladani Bunda Maria, Bunda terkasih kita, untuk selalu bertekun di dalam doa. Marilah kita memohon doa dari Bunda Maria, agar kita tetap setia menjadi pengikut Kristus putranya. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya.
jaga kesehatan, dan stay at home. Salve, Tuhan memberkatimu sekalian.